Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum masuk ke materi apa yang ingin saya sampaikan, apakah suara saya ini terdengar jelas oleh para peserta jamaah yang ikut Zoom? Gimana admin? Suara saya jelas? Jelas ya? Karena saya posisinya di pesantren, jadi memanfaatkan Zoom ini. Di depan saya ada kamera, jadi mohon maaf kalau seandainya kamera yang HP saya Zoom ini agak miring, karena saya menyesuaikan di hadapan saya itu ada kamera yang merekam. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, berkaitan dengan keberangkatan seseorang ingin umroh ke Baitullah, ini merupakan perkara yang sangat disyariatkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, hendaknya kalian sempurnakan haji dan umrah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk berhaji dan berumrah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk berhaji dan juga perintah untuk menyempurnakan umrah. Sehingga dikatakan oleh salah seorang sahabi radhiyallahu anhu, di antaranya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kewajiban haji pada ayat tersebut dengan kewajiban berumrah. Sehingga pendapat yang tepat atau pendapat yang terkuat dalam masalah ini, berumrah hukumnya wajib sebagaimana haji. Bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan umrah, punya bekal, maka sangat wajib bagi dia untuk berhaji, sangat wajib bagi dia untuk berumrah. Namun perbedaan antara umrah dan haji, kalau haji merupakan rukun dari rukun Islam, adapun umrah bukan digolongkan rukun dari rukun Islam, namun hukumnya juga wajib bagi yang mampu. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bapak dan ibu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa terpanggil berangkat umrah. Itu semua merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang layak disyukuri. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr kama yanfi al-kir khubthal hadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti atau gandengkan haji dan umrah tersebut. Maknanya setelah berhaji dia lanjutkan dengan umrah, demikian seterusnya. Dikarenakan haji dan umrah, kedua amalan tersebut bisa menghilangkan kefakiran, sebagaimana api atau las bisa menghilangkan karat yang ada pada besi. Sehingga haji dan umrah merupakan perdagangan, perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, akan mengganti biaya yang kita keluarkan tersebut. Demikian juga berapapun biaya yang kita keluarkan, sebesar apapun rupiah yang kita setorkan, kita bayarkan, dan berapapun uang yang kita keluarkan selama pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah,
itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinnaha biqadri nafaqatiki wa nasabik." Akan tetapi wahai Aisyah, sesungguhnya pahalamu tersebut sesuai dengan kadar biaya yang kau keluarkan dan juga keletihan yang kau rasakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bab anna ajral ibadah biqadri al-masyaqqa wan nafaqah. Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau mengatakan pahala suatu ibadah tersebut sesuai dengan kadar biaya dan keletihan yang dialami oleh seseorang tatkala ibadah tersebut. Bapak dan Ibu para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, perjalanan ibadah umroh adalah perjalanan yang mungkin bisa dikata adalah perjalanan yang cukup melelahkan, perjalanan yang jauh dari kampung halaman kita. Kemudian kita harus melakukan penerbangan dari negara Indonesia ke negara Saudi Arabia yang lebih kurang 9 sampai 10 jam. Kita harus berjalan, tawaf, sa'i dan yang lainnya. Itu semua ibadah yang penuh dengan kelelahan. Tapi ingat, itu semua tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apa yang kalian sedekahkan dari sedekah yang ada tersebut dan juga dari nazar yang kalian bernazar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Kata para ulama, ai sayujazikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas biaya yang kalian keluarkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam keberangkatan jamaah umrah tersebut, kita insyaallah taala akan berangkat dari Jakarta menuju Saudi Arabia dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines. Perlu diketahui para jamaah, perjalanan umroh dari Indonesia ke Saudi Arabia ada dua metode. Metode pertama, perjalanan yang dilakukan dari Indonesia kemudian ke Saudi Arabia dengan niatan pertamanya adalah menuju kota Madinah. Berdiam beberapa hari di kota Madinah, kemudian dia lanjutkan perjalanan tersebut ke kota Mekah, sehingga dia mengambil miqatnya di kota Madinah. Barulah ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh. Ini biasa dilakukan oleh travel yang ada dari Indonesia ini tadi, dan juga biasa dilakukan oleh travel seperti Payung Madinah. Namun di sana ada perjalanan juga sebaliknya. Dari Indonesia mereka landing di Jeddah, kemudian berangkat langsung ke kota Mekah, mengerjakan umroh, berdiam di kota Mekah beberapa hari, kemudian mereka berjalan ke kota Madinah, kemudian balik lagi ke kota Jeddah, kemudian terbang ke Indonesia. Atau terkadang mereka terbang dari kota Madinah langsung menuju negara Indonesia. Dua metode ini tadi, dua cara ini juga dilakukan oleh banyak mu'tamirin, banyak orang-orang yang berumroh dari negara Indonesia. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada manasik di malam hari ini, khususnya manasik Zoom kita ini, pada jemaah sekalian telah memiliki buku ringkas lah ya, tuntunan tata cara manasik umroh. Kalau seandainya saya baca satu persatu, ya, cukup memakan waktu, ya, cukup memakan waktu. Saya cuma menyarankan mungkin para jamaah sekalian bisa nantinya membaca, ya. Jadi tidak perlu menyimak tulisan yang ada di sini, cukup saya simpulkan dan nanti selebihnya bisa diulang lagi. Insyaallah taala di saya ini kita punya rekaman, ya. Bagi yang mungkin
seandainya nggak bisa mengikuti, nanti bisa kita kasih rekaman videonya. Karena pada Zoom malam ini kita juga punya rekaman, karena sekalian kajian, biar bahasanya Indonesia itu sekali nyelam minum air. Ya. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an, disebutkan di antara rangkaian yang perlu dipersiapkan bagi seseorang ketika hendak berumrah, secara khusus apa yang akan kita alami dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia, ini merupakan keistimewaan bagi kita semua. Di antaranya yang disebutkan adalah, yang pertama, seseorang ketika hendak berihram di miqat disunnahkan mandi, baik dia wanita yang haid atau wanita yang nifas ataupun wanita yang suci. Demikian juga laki-laki, rijalan wa nisaan, disunnahkan mandi. Ini datang dalam riwayat yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan para sahabat, dan juga hadis dari Asma bintu Umais. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asma ketika itu Asma melahirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtasili wastathfiri wa ahrimi." Wahai Asma, engkau mandi sana, kemudian gunakan pembalut dan berihramlah. Asma wanita yang nifas pada waktu itu. Beliau nifas ketika sampai di Dzulhulaifah, melahirkan seorang putra bernama Muhammad bin Abi Bakar. Nabi SAW tetap memerintahkan kepada Asma untuk mandi. Apabila Asma sebagai wanita yang nifas dianjurkan untuk mandi, maka orang yang suci pun sangat dianjurkan untuk mandi. Itu hukumnya sunnah. Namun bagi kita yang berangkat menggunakan pesawat Saudi Airlines seperti ini, tidak memungkinkan bagi kita mandi di pesawat. Kenapa? Karena mikotnya kita nanti di atas pesawat. Tidak mungkin kita mandi di toilet pesawat. Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan, sebatas ilmu yang kami ketahui, diperbolehkan bagi seseorang mandi di baldah, di negeri yang dia berada padanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani bagi seseorang itu kecuali apa yang dia mampu. Kita mampunya mandi di rumah kita. Jadi sehingga Bapak dan Ibu boleh diniatkan ketika di rumah tersebut mandi. Atau kalau seandainya sebagian jamaah yang sudah stay di Jakarta, boleh ketika di hotel dia niatkan mandi untuk berihram. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian memakai pakaian wangi. Itu juga memakai wewangian. Saya ulangi, memakai wewangian diperbolehkan dan disunnahkan. Bahkan dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah memakaikan wewangian, mengolesi wewangian pada Rasulullah SAW. Pada saat itu Nabi SAW hendak berihram. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ra'aitu wabis, aku melihat wabison, bekas kilatan parfum, fi jabahatin Nabi SAW, di dahinya Nabi SAW, min atharil misk, bekas dari parfum tersebut. Para jamaah jelas suara saya? Halo? Jelas ya? Saya lanjut kalau jelas Pak. Ya. Kemudian, jadi yang pertama tadi disunahkan mandi. Boleh Bapak lakukan mandinya di rumah atau di tempat tinggal, tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Itulah kemampuan kita. Karena tidak memungkinkan bagi kita mandi di pesawat. Kemudian menggunakan parfum. Ingat, parfum diboleh dipakai kalau dioleskan di badan. Jangan dioleskan di pakaian. Jadi ketika setelah mandi, oleskan parfum di badan. Jangan dioleskan di pakaian, kain ihram. Nanti kita akan naik pesawat.
Karena saya yang bimbing, insya Allah saya akan tuntun nanti di bandara. Ya. Nanti kita lihat teknis di bandara. Di sini ada, bisa jadi saya menganjurkan bapak-bapak sekalian untuk menggunakan pakaian ihram di ruang tunggu. Di ruang tunggu, tapi nanti ditutup dengan jubah, dengan gamis atau dengan baju kemeja atau yang lainnya. Memungkinkan seperti itu. Atau mungkin nanti diganti di pesawat. Di pesawat masih memungkinkan. Bisa seperti itu, bisa seperti ini, ya. Nanti dilihat sikon, ya. Kemudian bagi laki-laki ini ada pakaian kain ihram tersendiri. Bagi perempuan ketika ihram bajunya yang penting menutup aurat. Nah, adapun bagi laki-laki, dia menggunakan dua helai kain ihram, kain putih, yaitu kain atas dan kain bawah. Nah, cara yang mungkin nanti bisa kita praktekkan ketika hendak berangkat, bapak sekalian gunakan kain ihram untuk bagian bawah. Bagian atasnya diperbolehkan menggunakan kemeja atau baju yang telah diseragamkan oleh payung Madinah. Sehingga ketika berada di pesawat, bapak dan bapak sekalian, ya, bukan ibu, bapak tidak perlu lagi lepas celana dalam atau tidak perlu lagi lepas celana, karena dia sudah menggunakan kain ihram dari dalam. Nanti ditutup dengan baju luaran. Bisa seperti itu, atau nanti kita lihat sikon yang ada di saat di pesawat. Kemudian kalau sudah berada di pesawat, nanti insya Allah akan kita tuntun pada saat dalam perjalanan tersebut. Biasanya nanti ada monitor di pesawat itu, layar yang di kursi menginformasikan jarak miqat. Nanti akan diberitahu oleh pihak maskapai Saudi Airlines bahwasanya Bapak 30 menit lagi akan melintas ke di tempat miqat. Nanti kami akan mengingatkan, ya. Semua jamaah akan saya ingatkan, enggak usah khawatir. Akan kita tuntun. Nah, ketika akan melintas di tempat miqat, nanti kita akan menuntun dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Apabila sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berarti bapak dan ibu sudah berniat umroh. Berniat umroh. Yang pertama, niatkan dalam hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam umroh tersebut. Kemudian pada saat melintas di miqat atau akan melintas, karena insya Allah kita akan bertalbiyah, berihlal untuk umroh tersebut sebelum atau beberapa saat sebelum melintas di miqat. Karena kita tidak tahu secara pasti, karena kita berada di atas pesawat, kapan detik tepat 100% berada di miqat. Maka nanti akan kita tuntun untuk mengucapkan ihram tersebut. Itu tidak usah dikhawatirkan, nanti akan dituntun. Apabila sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka bapak dan ibu sudah masuk kepada rangkaian ibadah umroh. Sama seperti sholat, apabila mengucapkan Allahu Akbar, maka seseorang dianggap telah masuk dalam rangkaian ibadah sholat. Maka berlakulah larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Apa larangan? Juga disebutkan di buku bapak sekalian. Ada larangan-larangan, ya. Seperti tidak boleh bercumbu suami istri, tidak boleh hubungan badan, kemudian tidak boleh berburu, tidak boleh menggunakan parfum lagi, tidak boleh memotong-motong bulu yang ada di badan sampai selesai ibadah umroh. Itu ada larangan-larangan yang nanti perlu diperhatikan. Sehingga simpelnya, gampangnya, ibadah umroh tersebut ada perintah, ada yang sunnah, ada yang larang. Cukup kita waspada jangan sampai kita melanggar larangan ihram. Ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka disunnahkan bagi seseorang yang umroh tersebut membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang terus. Diulang-ulang sampai nanti mendekati Masjidil Haram.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini keutamaannya sangat besar sekali. Namun kalau seandainya mungkin apabila ada di antara kita yang mungkin lelah, capek, dia tidur di kendaraan, itu diperbolehkan. Namun ketika terjaga, sadar, maka disunnahkan bagi dia untuk bertalbiyah tersebut. Kapan waktu talbiyah diucapkan? Waktu talbiyah diucapkan pada saat setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, yaitu setelah berihlal. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengangkat suara. Dengan kesepakatan para ulama disunnahkan. Adapun bagi wanita demikian juga sebaliknya, untuk wanita tidak disunnahkan untuk dikeraskan suaranya, tapi cukup dia pribadi yang mendengarnya atau orang yang berada di sampingnya. Cukup dia pribadi yang mendengarnya atau orang yang ada di sampingnya untuk kaum wanita. Adapun waktunya dimulai setelah berihram tadi, setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berakhir saat akan memulai tawaf. Berakhir saat akan memulai tawaf. Saat Anda di Hajar Aswad memulai tawaf, karena Nabi SAW amsaka anit talbiyah. Dulu Nabi SAW menghentikan talbiyahnya tersebut. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kemudian dalam hal ini yang perlu saya ingatkan, termasuk perkara yang dianjurkan para ulama, bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan dipersyaratkan. Sebagian para ulama mengatakan dipersyaratkan sahnya tawaf, maka seseorang harus bersuci. Baik suci dalam hadas besar, itu dengan kesepakatan para ulama, demikian juga suci dari hadas kecil menurut sebagian para ulama. Sehingga nanti kami sangat menganjurkan kepada para jamaah sekalian untuk berwudu terlebih dahulu sebelum memasuki Masjidil Haram. Sebelum memasuki Masjidil Haram, para jamaah umroh dianjurkan berwudulah. Supaya apa? Supaya tawafnya dalam keadaan suci. Banyak manfaatnya kalau tawaf dalam keadaan suci. Yang pertama, keluar dari khilaf para ulama yang mewajibkan berwudu bagi orang yang hendak tawaf. Yang kedua, ketika selesai tawaf, ada salat sunnah ba'da tawaf, seseorang sudah dalam keadaan berwudu, maka tidak perlu dia berwudu lagi. Nah, itu manfaatnya. Tawaf pertama kali dimulai di Hajar Aswad dan akan berakhir di Hajar Aswad. Ketika dimulai dari Hajar Aswad, berakhir ke Hajar Aswad dianggap satu putaran. Pada saat berada di Hajar Aswad, disunnahkan seseorang melakukan salah satu dari 4 cara. Kalau dia mampu menyentuh Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad, lalu mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah ya Allahu Akbar, itu yang paling afdol. Namun kalau tidak mampu, cukup bagi dia menyentuhkan tangan tersebut lalu mencium Hajar Aswad, mencium tangannya tadi dengan mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Cara yang ketiga yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di atas ba'ir, di atas kendaraan onta beliau menyodorkan tongkat beliau, lalu beliau mencium tongkat tersebut lalu mengucapkan Allahu Akbar. Namun 3 cara ini tadi sangat sulit bagi kita untuk melakukannya pada saat sekarang. Ya, dikarenakan padatnya di Masjidil Haram, padatnya orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Maka ada cara yang keempat yang juga diperbolehkan dalam Islam dan juga termasuk sunnah, yaitu cukup dengan memberikan isyarat dengan tangan kanannya, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah ya Allahu Akbar. Itu hukumnya juga diperbolehkan dan itu hukumnya sunnah juga. Bagi yang tidak mampu langsung mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam agama Islam. Kemudian apabila sudah berada di Hajar Aswad dan sudah start tawafnya, maka dimulailah kita tawaf. Pada putaran pertama, sebenarnya pada putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga disunnahkan lari-lari kecil bagi laki-laki. Namun tidak memungkinkan para jamaah bagi kita semua untuk lari-lari kecil karena kondisinya padatnya kawasan Masjidil Haram, kawasan Ka'bah. Maka cukup bagi kita untuk jalan normal biasa. Kemudian apabila nanti sudah mendekati Rukun Yamani, antara jarak Rukun Yamani dan Hajar Aswad disunnahkan bagi seseorang
untuk menyentuh rukun yamani. Kalau memungkinkan menyentuh rukun yamani. Ini pun juga terkadang susah bagi kita untuk menyentuhnya dikarenakan ramai atau padatnya. Maka cukup kita lewat saja. Namun yang memungkinkan bagi kita lakukan adalah berdoa antara jarak rukun yamani dengan hajar aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila sudah berada pada hajar aswad, maka sudah dianggap satu putaran. Sudah dianggap satu putaran. Demikian juga diulangi lagi pada putaran yang kedua, diulangi putaran yang ketiga sampai 7 putaran. Apabila sudah selesai 7 putaran, berakhir di hajar aswad, maka selesailah tawaf tersebut. Nanti para jamaah sekalian akan dituntun kita keluar menuju bagian pinggir pelataran dalam Ka'bah itu. Kita nyari ke pinggir, maka diupayakan kita bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau memungkinkan bagi kita semua ketika saat menuju tempat sholat di belakang makam Ibrahim tersebut, membaca ayat Al-Quranul Karim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, maka afdal, hukumnya sunnah. Namun kalau tidak memungkinkan, tidak masalah, ya, karena tidak setiap orang hafal ayat tersebut. Salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua dia membaca qul huwallahu ahad, hukumnya sunnah. Kemudian apabila sudah selesai salat sunnah 2 rakaat tersebut, kami biasanya memberi jeda waktu 5 sampai 10 menit mungkin untuk berdoa, mungkin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat yang ada, atau mungkin untuk mengambil napas istirahat sejenak. Kemudian setelah itu kita minum air zam-zam. Juga disunnahkan setelah tawaf, setelah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam sambil membaca zikir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da', atau doa-doa yang semisalnya yang datang dari Nabi SAW itu diperbolehkan dan hukumnya juga disyariatkan. Minum air zam-zam tersebut, kemudian disisakan sedikit lalu dituangkan di bagian kepala, itu juga datang dalam beberapa riwayat. Nanti insya Allah akan kita tuntun semua para jamaah sekalian yang perjalanan umroh nantinya. Kemudian apabila telah selesai tawaf, selesai juga sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka para jamaah akan diarahkan menuju Bukit Safa. Pada saat di Bukit Safa, ketika hendak berjalan mendaki Bukit Safa tersebut, disunnahkan membaca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Bagi yang hafal ayat tersebut itu afdal, bagi yang tidak hafal tidak masalah. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian pada saat berada di atas bukit tersebut, lalu dia mengucapkan abda'u bima bada'allahu bihi, kemudian lalu dia menghadap ke arah Ka'bah sambil berzikir, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca, kemudian dia berdoa sesuai dengan yang dia maukan. Lalu dia ulangi lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara 'abda, wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian dia berdoa lagi sesuai dengan doa yang dia maukan. Kemudian dia ulangi lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'da, wa nasara 'abda, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian turun dari atas bukit tersebut menuju Bukit Marwah. Pada saat ada lampu hijau,
dulu adalah lembah. Ya. Disunnahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil. Disunnahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil. Maka bagi perempuan tidak disunnahkan untuk berlari, ya karena perempuan nanti rawan tersingkap auratnya. Kemudian ketika sampai di Bukit Marwah, disunnahkan membaca zikir sebagaimana yang diucapkan pada Bukit Sofa, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Dilakukan sebagaimana yang dilakukan di Bukit Sofa tadi. Apabila telah selesai sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu 1 putaran. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 2 putaran. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 3 putaran. Sehingga 7 putaran tersebut jatuh pada Bukit Marwah. Apabila telah sampai 7 putaran di Bukit Marwah, maka selesai sa'i, maka para jamaah akan dituntun untuk bertahallul. Ya. Dalam bab tahallul ini, bagi laki-laki yang afdol adalah menggundul kepalanya secara totalitas. Digundul totalitas, dikerok dengan alat pengerok, ya, di tukang cukur. Itu lebih afdol. Nabi SAW mendoakan bagi orang yang bergundul, Allahumma arham al-muhalliqin, Allahumma arham al-muhalliqin, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang bergundul. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang bergundul. Kemudian barulah Nabi SAW mendoakan Allahumma arham al-muqassirin. Ya Allah, berikan rahmat bagi orang-orang yang muqassir, yang memendekkan rambutnya. Nah, itu yang afdol. Cukur totalitas atau dicukur rata. Walaupun enggak gundul tapi dicukur rata, itu juga afdol, boleh, ya. Adapun kalau dipotong cuma sedikit, misalkan cuma diambil 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, saya katakan ini pendapat sebagian para ulama, ada yang menyatakan diperbolehkan, namun alangkah ruginya kita sudah jauh-jauh umroh untuk tidak mengerjakan yang paling afdol. Cukur semua itu jauh lebih afdol, ya. Jauh lebih afdol. Atau kalaupun tidak dicukur gundul, minimal cukur rata, pendek tapi dia merata. Untuk ibu-ibu, kalau mau cukur tidak diperbolehkan digundul, juga tidak boleh dipotong panjang. Cukup bagi ibu-ibu memotong seukuran ruas jari, minimalnya seruas jari, dengan mengumpulkan seluruh rambut tersebut, ya, dikumpulkan seluruh rambut tersebut, kemudian dipotong minimal 1 ruas jari. Apabila sudah dipotong, maka sudah selesai tahallul, maka seluruh perkara-perkara yang dilarang dalam ihram diperbolehkan setelah itu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Selesai pembahasan manasik kita di malam hari ini, ya. Mudah-mudahan difahami para jamaah sekalian. Gimana?